Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di podcast Nandur Becik. Dunia becik, akhirat api. Oke ya. Selamat personal TV yang berbahagia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini anak muda yang sangat hebat, luar biasa. Dan nanti kita akan perkenalkan siapa beliau. Kalau kata dulu zaman dulu siapa dia? Ini ya, ini ada pegiat nasi bungkus. Nanti akan dijelaskan akun sosmednya, beliau akan menjelaskan. Siapa dia? Kita sambut Mas Aziz. Orangnya ganteng. Wow, kalau bahasa sekarang apa itu? Awesome. Itulah kira-kira. Awesome. Handsome ya. Ada pokoknya luar biasa. Mas Aziz. Jadi terima kasih selamat datang di podcast Nandur Becik di Las Persada. Ini juga sama nirlaba ya. Ini Mas Aziz ini sudah menjadi apa ya? Kira-kira kalau tokoh idola dari anak-anak muda sekarang ya. Mungkin orang tua juga seperti itu. Jadi kiprah selama ini dari Mas Aziz ini sebagai pegiat nasi bungkus dimulai dari 2019, betul ya? 2019. Yang kabarnya ini bisa membantu untuk kaum yang membutuhkan seperti ya pekerja malam, artinya orang yang bekerja malam hari bekerja keras seperti Gojek begitu ya kira-kira ya, seperti model gitu. Yes. Atau bapak-bapak yang masih malam masih mencari nafkah gitu ya. Pejuang nafkah di malam hari. Di malam hari. Oke, kita sambut lagi Mas Aziz ya. Oke ya, luar biasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aziz atau mungkin biasa dikenal Aziz Muhammad. Jadi saya dari komunitas pegiat nasi bungkus Surabaya. Gitu. Jadi komunitas pegiat nasi bungkus Surabaya itu apa sih? Jadi komunitas pegiat nasi bungkus Surabaya itu komunitas sosial yang sebenarnya komunitasnya simple, cuma bagi-bagi nasi bungkus aja. Gitu ya, sesuai namanya, pegiat nasi bungkus Surabaya gitu. Singkatannya PNS. PNS. Pegiat nasi bungkus Surabaya. Oh gitu. Jadi awalnya gimana nih? Ceritanya, sejarah awal mulanya. Awal pertama kalinya itu start di tahun 2019 sebelum COVID. Jadi di tahun 2019 itu untuk perintisnya ada namanya Mas Anjar. Mas Anjar yang menginisiasi awal waktu pertama kali bikin. Bikin di awal itu awalnya dari kayak teman-teman deket dulu. Ya bagi-bagi kayak gitu, nasi bungkus. Terus habis itu singkat ceritanya pada saat itu ketemu kerabat, kayak temen gitu. Disaranin kenapa kamu nggak bikin komunitas aja gitu. Karena kamu bikin komunitas kan bisa nanti lebih banyak lagi yang ikutan berbagi gitu. Jadi biar lebih banyak lagi gitu. Coba deh bikin komunitas. Akhirnya saran dari situ dicobalah bikin komunitas dan jadilah komunitas pegiat nasi bungkus Surabaya. Gitu. Tepuk tangan lagi dong. Jadi padahal ya seperti kelihatannya mudah, tapi ada orang yang bukan orang, saya sendiri pernah ya, jadi melaksanakan itu agak berat gitu loh. Bagaimana Mas Aziz ini menghadapi ini waktu pertama-tama itu loh, pertama kali itu loh, kan harus melawan diri sendiri, gimana tuh? Kalau saya sendiri karena saya emang suka sama kegiatan sosial, apalagi berbagi kayak gitu. Emang itu panggilan dari hati ya, nggak bisa dipaksakan. Betul. Jadi emang dari awal singkat ceritanya dari saya pertama kali gabung itu tahun 2020. Jadi bukan 2019 saya langsung masuk nggak, tapi di tahun 2020. Jadi setelah angkatan selanjutnya begitu. 2020 itu saya posisi masih kuliah pada saat itu dan awal COVID berarti ya. Awal COVID dan pada saat itu saya posisinya lagi skripsian. Skripsi itu kan ya bagi mahasiswa menakutkan dan lain sebagainya, butuh banyak refresh begitu. Dan saya mutusin untuk ikut komunitas sosial yang harapannya dari situ biar bisa mengurangi rasa penat.
karena ketemu orang baru dan juga berbagi nasi bungkus seperti itu. Karena juga COVID kan, kita juga bosan di rumah kayak gitu dan lain sebagainya. Ya waktu itu belum sampai kayak pembatasan karena masih awal, jadi masih aman lah gitu. Ya walaupun masih tetap prokes dan lain sebagainya. Ikut di sana, ya ikut bagi-bagi dan pada saat itu akhirnya ya seneng banget. Oh ternyata sistemnya seperti ini. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu begitu. Jadi untuk titik posisinya itu kurang lebih ya bagi-bagi di ujung Surabaya dari Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat itu sudah pernah cobain. Dari awal pun itu kegiatannya bulanan, harian atau pekanan? Ya kita udah rutinan Kamis berbagi, jadi tiap Kamis malam. Kamis malam. Jam 7. Itu sejak awal emang jam 7 malam. Emang konsepnya seperti itu ya? Yes. Tiap Kamis malam jam 7, titik kumpulnya sekarang ada di Taman Lansia. Situ. Jadi emang benar-benar dari awal itu sebenarnya konsepnya sedikit berubah. Dari awalnya yang COVID itu di setiap minggunya itu kita ganti-ganti. Jadi misal minggu pertama kita ada di Surabaya Timur, minggu kedua kita ada di Surabaya Barat, 3 ada di Utara, 4 selatan. Tapi Mas Aziz tetap jadi leader itu ya? Setiap itu ada pengganti nggak? Kalau saya leader ini masih baru-baru aja, baru sekitar 2 tahunan misalnya, 2-3 Tapi tahunan. maksud setiap acara itu, setiap pembagian itu pasti ada? Setiap pembagian itu saya datang. Cuma kan di situ ada job desk masing-masing. Ada bagian operasional yang bertugas untuk membagikan nasi, mendistribusikan nasi itu sendiri, begitu. Selama menjalankan ini, apa itu kegiatan bagi-bagi nasi bungkus ini, ada nggak kira-kira cerita unik yang keinget sampai sekarang? Banyak. Mau cerita yang sedih dulu atau mau cerita yang terserah? Yang unik, paling unik. Banyak sebenarnya. Banyak, yang paling unik. Ini kalau dapetin ya bener ya, tagline kita kan berbagi bikin happy ya. Ada satu momen pada saat itu kita bagi-bagi nasi bungkus, di mana kita nasi bungkus bagi-bagi itu kan kita bawa sepeda motor dan di mana kita mengutamakan namanya etika dan juga sopan santun. Jadi kita nggak mungkin bagi-bagi nasi bungkus itu di atas sepeda motor yang masih pakai helm dengan keadaan motor masih nyala, enggak. Kita nggak seperti itu. Tapi kita emang benar-benar kalau target kita sudah ada kiranya ini kayaknya cocok buat dibagikan dan emang beliaunya membutuhkan begitu. Jadi kita emang ambil jarak kurang lebih 5-10 meter, kita berhenti, turun, matikan sepeda motor, lepas helm, baru kita jalan. Kita ada komunikasi sedikit di situ, bahwasanya kita dari komunitas bikin nasi bungkus Surabaya mau bagi-bagi nasi. Gitu. Jadi di awal kita ada komunikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita kasihkan dan kita tanya, Bapak di sini sudah berapa lama? Apakah setelah ini bakal pulang atau gimana? Kalau misal beliaunya mau balik pulang ke rumah, kita titipkan di rumah ada berapa keluarga. Kita titipkan untuk nasi bungkus buat keluarga yang ada di rumah. Jadi ada komunikasi di awal di situ. Dan beliaunya bilang bahwasanya, Mas terima kasih banyak. Saya itu baru terakhir makan itu siang. Bayangin, beliaunya bilang seperti itu dan kita kayak, ya ampun, kita tuh jadi orang itu seberuntung ini gitu loh, masih bisa makan. Sedangkan beliau itu terakhir makan itu siang gitu. Dari situ akhirnya terucaplah doa dari Bapak. Semoga sukses selalu ya Mas dan sebagainya gitu. Dan itu sampai sekarang. Apa sedih Mas? Dan itu sampai sekarang masih keingat begitu. Itu sih. Dan mungkin ada beberapa ya cerita-cerita yang lainnya juga sih. Banyak sebenarnya. Karena setiap bagi-bagi itu pasti ada momen tertentu gitu yang keingat. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Memang cerita ini kan gak sedih tapi menyentuh, ya kan? Setiap kita kadang ada orang membagi nasi, cuman bagi aja. Nah, tapi kalau yang tadi kan beda. Karena tadi apa? Tagline-nya apa? Tagline berbagi bikin happy. Berbagi bikin happy. Tepuk tangan lagi. Luar biasa, luar biasa. Incredible, so. Aduh. Terus gimana nih cara mengelola komunitas? Ini kan zaman apa itu era digital, gimana? Iya, karena kita emang tetap ya untuk mengutamakan untuk sosial media, karena di sosial media itu benar-benar orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu begitu, dan supaya juga banyak dari teman-teman yang pengen berbagi
bisa ikutan berbagi gitu. Jadi tujuannya sebenarnya itu untuk di sosial menularkan. media. Benar. Nah, untuk komunitas sendiri ya kita terbuka ya buat siapapun boleh banget ikutan. Syaratnya apa? Syaratnya cukup datang aja langsung tiap hari Kamis malam gitu ya. di Taman Lansia. Kalau misal pengen tanya-tanya dan lain sebagainya boleh langsung aja di DM di Instagramnya kita. Oh iya. Pegiat.nasbung di situ teman-teman, sambil juga mungkin di follow ya. Oke, ini pencap nih. Pencap untuk ini nih siapa nih? Podcast ini nanti dihubungi langsung eksekusi. Jadi kita bisa gabung dengan itu. Nah, gitu. Sosmednya bisa kolaborasi. Begitu. Ya, jadi kegiatan kita semuanya ada di situ. Jadi buat teman-teman mungkin pengen lebih tahu untuk kegiatan Nasi Bungkus Surabaya itu gimana sih? Nah, semuanya ada di sosial media kita, ada di Instagram di pegiat.nasbung. Ya, emang kita rutinannya di tiap Kamis malam itu jam 7 malam. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin habis kuliah atau after office bisa langsung join di sana. Oke. Nah, untuk mengelola komunitas itu gimana ya? Emang nggak gampang, bener. Komunitas sosial di mana kita itu datang di sana emang datang dari hati yang dimana nggak dibayar sama sekali. Betul. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan kamu harus datang kayak gini-gini kok. Iya. Jadi kalau emang kamu pengen berbagi, silakan gitu karena kita sudah ada nasinya. Jadi kalau misal teman-teman datang cuma sekedar datang aja pengen bagi, juga itu sudah satu sedekah untuk membagikan tenaganya kayak gitu kan. Iya. Gitu. Yang luar biasa lagi setelah saya baca itu, wah komennya keren. Jadi komennya sangat keren dari netizen ya untuk kegiatan Mas Aziz dengan apa itu pegiat Nasbung ini. Saya udah baca komen-komennya, keren. Jadi makanya followernya banyak juga ya, udah luar biasa ini. Belum 10.000, doakan 10.000 ya. Pokoknya udah luar biasa. Nanti kalau kolaborasi dengan kita kan saling follow, saling ini. Nanti teman-teman ada IG dari kita kan ada 40 yayasan se-Jawa Timur, ya kan. Anak yatimnya udah 8.670. Terus setiap bulannya naik terus kan. Dan juga kita ada rencana tanggal 20 ini, 20 Juli ya. 20 Juli ini ada lebaran yatim di Geraha Yatim Persada di Tulangan. Itu di gedung kita sendiri. Nah, di Geraha Yatim Tulangan. Itu rencananya itu 100 anak ya, 900 di 40 panti. Jadi pembagian dana wali yatim. Itu. Nanti kalau Mas mau hadir boleh nanti ya. Nah, gitu ya. Dan nanti kita undang dengan tim kita. Terus ini Mas, apa itu gimana sih kira-kira ya tips sukses untuk komunitas agar komunitas lain tuh bisa seperti pegiat Nasi Bungkus? Oke, jadi sebenarnya kalau di Surabaya ini kalau ngomongin komunitas yang serupa yang bagi-bagi nasi bungkus itu ada banyak banget. Ya. Tapi yang masih istiqomah sampai dengan sekarang itu masih bisa dihitung jari gitu ya. Karena yang namanya konsistensi itu nggak mudah ya kan. Selain ya yang namanya untuk dana, budgeting dan lain sebagainya, terus juga SDM, orang yang membagikan, itu juga naik turun gitu loh. Kadang ada, kadang nggak ada. Kalau pas sibuk gimana? Terus mungkin pas kendala cuaca, hujan dan lain sebagainya, itu jadi tantangan tersendiri. Apalagi kita komunitas sosial yang tidak dibayar, yang benar-benar ya kalau dari komunitas Pegiat Nasi Bungkus Surabaya sih lebih mengutamakan kekeluargaan. Kekeluargaan dalam artian kalau teman-teman berbagi dengan kita, ya kita usahakan seperti teman-teman itu juga memiliki komunitas ini. Jadi ini tuh komunitas kita semua gitu loh. Jadi teman-teman bisa berkontribusi di sini. Pengen ada saran apa yang penting baik dan juga membangun boleh gitu. Jadi apapun itu kalau emang kegiatannya positif kita support banget. Alhamdulillah. Yang penting berarti ini ya, actionnya itu nggak sekedar apa itu cuman ya untuk foto untuk enggak ya. Jadi jangan komunikasi dengan itu kan, itu yang betul. Komunikasi bukan hanya berbagi saja. Yes. Hanya komunikasi yang komunikasi dengan calon yang akan diberikan begitu kan. Betul. Itu yang jarang ditemukan. Makanya apa itu komunitas Mas Aziz ini sampai sekarang masih bisa bertahan lama lah gitu. Untuk urusan ini setiap Kamis loh, ya kan? Kalau kita sebulan sekali mungkin masih bisa, ini setiap Kamis loh, ya kan gitu ya.
Jadi memang setiap Kamis itu. Tiap Kamis malam. Setiap Kamis malam. Jadi kalau di Sepekan Surabaya sekali. kan tadi saya bilang bahwasanya ada banyak sekali komunitas ya sosial yang sama bagi-bagi nasi bungkus. Nah itu harinya beda-beda. Nah Oh. kalau kita emang di Kamis malam gitu. Kenapa sih kok Kamis malam? Kok nggak Sabtu malam Minggu aja gitu Ya, kan? itu tadi yang mau saya tanyakan itu. Sabtu malam Minggu kita udah ada agenda sendiri, mungkin teman-teman Oh. ada bersama waktu family sama keluarga ya kan, atau mungkin yang lainnya gitu. Nah kita pilih Kamis malam Jumat itu ya pada saat itu banyak sih sebenarnya pertimbangannya. Mungkin kalau ada istilah orang Jawa bilang itu di setelah asar jam 3 ke atas itu kan udah ganti hari. Katanya seperti itu Betul, ya kan. Istilahnya udah Udah masuk Jumat. Jumat. Nah, kalau misal kita bagi-bagi di Jumat itu sudah banyak sekali yang kejar Jumat berkah dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Ya udah. Nanti malah apa istilahnya mubazir. Nah, saya beberapa kali melihat juga di hari Jumat itu emang banyak yang menerima itu bisa sampai 5 tumpuk begitu loh. Jadi kayak benar-benar emang banyak betul yang bagikan. Jadi ya kita alokasikan malam yaitu tadi untuk pertimbangannya di hari Kamis malam supaya teman-teman yang selesai kuliah ataupun kerja bisa ikutan berbagi begitu. Berarti bisa dong. Kita kan biasanya kalau ini kan kita memperkenalkan LAS juga ya, Lembaga Masyarakat ini nanti kolaborasi dengan Mas Aziz ya. Misalnya di ini kita ya bareng-bareng kita bawa nasi berapa, 100 atau berapa gitu kan nanti ke sana. Nanti bisa ikut bagi-bagi bisa ya dikolaborasikan gitu. Ya, boleh banget. Boleh, ya. Coba kebetulan itunya tugas saya itu sosial kemanusiaan. Siap, boleh lah ya nanti kita komunikasikan ya kan. Kalau boleh saran sih ikut join di tanggal 25 Juli ya gitu. Itu di anniversary kita yang ke-5 tahun. Jadi ingat itu di anniversary kita tanggal 25 Juli besok itu pas hari Kamis kan itu Kamis malam. Dan kita target itu ada di 500 nasi bungkus dan juga 500 air mineral. Jadi silakan kalau teman-teman pengen ikutan. Air mineral bentuk apa nih? Air mineral. Bebas mau botol mau gelasan apapun itu. Jadi kita nggak ada yang air mineral aja di situ. Jadi total ada 500 nasi bungkus dan juga air mineral. Kalaupun ada tambahan yang lainnya juga boleh. Masalah, dan nanti ada 5 titik. Jadi ada di Surabaya Timur, Utara, Selatan, Pusat dan lain sebagainya. Jadi kita bagi tim. Kita catat nih. Boleh. Gitu. Nah untuk info lebih lengkapnya kamu langsung aja cek di Instagramnya kita di @pegiat.nasbung. Di situ bakal kita share semua. Iya. Untuk memberi motivasi dan pesan untuk adik-adik yatim kita di panti di seluruh Jawa Timur, apa pesan dari Mas untuk adik-adik panti ke depannya? Dan artinya kita pesan untuk mereka bagaimana apa kegiatan jenengan itu bisa ditiru atau bagaimana? Silakan. Oke, apa ya buat teman-teman adik panti ya? Yang pasti tetap selalu bersemangat ya, tetap selalu bersemangat dan juga kegiatan. Karena setiap kegiatan yang diikuti selama itu kegiatannya positif, pasti juga punya dampak positif juga ke yang lainnya. Dan lakukan segala sesuatu dari hati, maka nanti akan nyampe ke hati yang lain. Amin. Baik, kayaknya pertemuan kita sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Mas Aziz bersama tim. Mbak siapa namanya? Mbak Sasul. Oke, semoga pertemuan kita menjadi berkah dan kolaborasi nanti insya Allah ya. Kan kita masih ada tanggal 20, bagaimana kita mensiasati, nanti kita bicarakan dengan tim dulu, biar tanggal 25 bisa bareng-bareng. Insya Allah ya. Terima kasih. Nandur becek, dunia becek, akhirat ape. Sobat Persada TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.